aku. Atsba'na artinya mengikutkan aku, ala atharihim atas ala atharihim atas mengikuti para nabi. Ain nabiyina artinya beberapa nabi, di Isa dengan Nabi Isa ibni Maryam, yaitu putra Maryam. Musaddiqon dalam keadaan membenarkan lima terhadap kitab, baina yadaihi yang sebelumnya Isa. Qablahu artinya di dalam sebelumnya Isa. Minat Taurati yaitu kitab Taurat. Wa ataina dan mendatangkan aku pada Isa al-Injila pada Injil, fihi itu di dalam Injil, hudan adapun petunjuk, minat dhalalati dari kesesatan. Wa nurun dan petunjuk, bayanun adapun nurun itu bayan fil ahkami terhadap hukum-hukum. Wa musaddiqon dalam keadaan yang membenarkan. Halun adapun musaddiqon itu menjadi hal. Membenarkan lima terhadap perkara baina yadaihi yang sebelumnya Isa minat Taurati nyatanya Taurat. Orang-orang yang beriman hendaknya membenarkan. Jadi ini Rasulullah menyampaikan hal ini, diutus dalam ayat ini untuk menyampaikan bahwa Rasulullah percaya pada Nabi Isa beserta kitab yang diturunkan sebelumnya, dan juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa yaitu Injil. Baina yadaihi minat Taurati dari Taurat. Lima terhadap perkara fiha yang itu di dalam Taurat, minal ahkami nyatanya dari hukum-hukum. Wa hudan dan petunjuk, wa mau'idatan dan nasihat, arahan, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takut. Takut dengan dosa, harus takut ya. Menjalani dosa itu harus, kita bisa takut melakukan kesalahan itu kalau ada takwa. Ketakwaan itu harus digali di dalam diri kita. Karena itu banyak sekali disebutkan seperti biasanya ya, hudal lil muttaqin gitu ya. Terus kemudian wa hudal wa mau'izatal lil muttaqin. Al muttaqin yang dimaksud di sini apa? Rasa takut yang seperti apa? Adalah rasa berhati-hati, kita nggak ceroboh untuk melakukan sebuah dosa. Karena kenyataannya di zaman akhir orang itu sudah ceroboh. Orang itu sudah ceroboh, aku tidak sholat tapi aku zakat. Ini termasuk berarti nggak takut. Jadi ketakwaan itu harus diusahakan dalam diri kita. Kita sudah beriman, berikutnya apa nih? Petunjuk itu bisa masuk, petunjuk bahwa ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini salah. Kalau memang ada rasa takwa, ada rasa takut, takut pada azab Allah, takut pada Allah, takut nggak dapat rahmat Allah. Nah, pada saat akan melakukan sebuah maksiat, hendaknya kita ingat ada Allah yang melihat. Ini yang dimaksud dengan takwa. Kayak takut kalah, maka tidak heran Nabi sering menyebutkan ya bahwa arti kata takwa itu adalah kompetitif. Orang itu ketika berkompetisi, apa yang membuat seseorang yakin untuk harus menang? Takut kalah. Maka yang lebih tepat, ketakwaan itu memang bisa dikatakan bahwa itu adalah kompetitif dalam kebaikan.
Bahkan rasa iri saja ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kita boleh iri ketika melihat orang lain melakukan sesuatu yang baik, terus kita irinya gini, kapan ya saya bisa melakukan itu? Nah, iri yang seperti ini nggak apa. Kapan ya aku isok dadi hari itu? Nah, itu gak mungkin. Sampai iri yang rapat arenake rapat arenake yang suci. Itu gak mungkin. Selanjutnya, kalau kita ingin mendapatkan mendapatkan arahan dari Allah, harus ada rasa takwa, ada rasa kompetitif, ya? Takut dengan pengawasan Allah. Wakulna dan mengucapkan aku, waliyahkum dan hendaknya mengambil hukum siapa ahlul injili ahli Injil, bima dengan perkara anzala yang menurunkan pada siapa Allahu Allah fihi di dalam al-Injil minal ahkami nyatanya dari hukum-hukum. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain binasfiyah kuma dengan nasabnya lafaz yahkuma. Wal yahkum ada wal yahkuma. Wa kasrilam ini dan kasroh lamnya yahkum. Atofan karena menjadi atof ala makmuli ayatina di dalam makmulnya lafaz ataina, ala makmuli ataina di dalam makmulnya lafaz ataina. Wa ataina hul injila wal yakum. Waman dan adapun siapa saja itulah yakum tidak mengambil hukum siapa man bima dengan perkara anzala yang menurunkan pada siapa Allah faulaika. Maka adapun man humul fasikuna yaitu orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik di sini tidak sampai dikatakan kafir. Ya. Karena kenyataannya ya memang ada banyak sekali orang yang beriman tapi terbiasa melakukan dosa, menormalisasi dosa. Misalkan puasa panas pas puasa Ramadan. Moro mutusno tak poso wis iki cuacane panas. Ini jelas menormalisasi pelanggaran hukum, ya kan? Kalau ini terlalu sering dilakukan, ya fasik lah. Jadi hukumnya fasik, bukan kafir ya. Fasik itu beriman, tapi ya itu tadi menormalisasi dosa. Jadi dosa itu dianggap normal, bukan hanya ketika melihat. Nah, kalau misalkan ada teman dekat yang nggak sholat terus kalau seperti itu kita masih aman, masih aman dari fasik. Tapi kalau di kitanya bukan di orang lain, melihat normal itu bukan ketika itu dilakukan orang lain, tapi terutama ketika itu kita lakukan sendiri atau di dalam keluarga kita. Nggak sholat, yo wajar sih nggak sholat nggak ada waktu gitu misalnya. Nggak lakunya nasib bahagia itu pokok yang tentang sholat lima waktu itu ya, itu sudah tepat sekali gitu. Bisa kepedulian gitu ya, kecapean. Jadi ya seperti itu faktanya. Kalau sudah dosa itu sudah dinormalisasi, kita merasa normal ketika melakukan dosa, ya, atau merasa nggak apa-apa ketika melakukan dosa. Nah ini hati-hati, kita sedang berada di zona fasik, ya nggak sampai kafir, tapi untuk kembali ya harus bersahabat. Orang yang terbiasa melakukan dosa itu, apalagi sampai menampakkan diri dengan PD-nya, ya. Nah, ini masuk dalam kategori fasik. Kalau mau diterima lagi sama Allah ya tobat. Wa anzalna dan menurunkan aku ilaika kepadamu ya Muhammad wahai Muhammad alkitab pada kitab Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an bil haqqi dengan kebenaran. Muta'alliqun adapun Alkitab itu berta'alluq di anzalna dengan lafaz anzalna, musaddiqan dalam keadaan membenarkan lima terhadap kitab baina yadayhi di antara sebelumnya kitab. Qablahu artinya di dalam sebelumnya kitab.
isi Al-Quran itu tidak menentang dari kitab sebelum-sebelumnya. Jadi Islam itu tidak pernah diturunkan untuk menentang kitab-kitab terdahulu. Kok isinya beda, berarti memang dipalsu. Isinya dipalsukan. Ada banyak yang tidak mau bersaksi atas kebenaran Al-Quran. Minal kitabi nyatanya dari kitab, wa muhaiminan dan dalam keadaan bersaksi, syahidan artinya menjadi saksi, alaihi atas lima baina yadai. Al-Quran menjadi saksi atas apa? Kisah nabi-nabi terdahulu, kisah daripada Nabi Isa pun bahkan mulai Nabi Adam, bahkan kisah dari semua nabi itu disaksikan di dalam Al-Quran, dikisahkan di dalam Al-Quran. Wal kitabu adapun lafaz al-kitab itu bimakna al-kutubi, bermakna kitab-kitab. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Jadi Al-Quran ini sebenarnya adalah menjadi saksi dari kebenaran kisah para nabi. Dan memang pusat daripada ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran. Berapa banyak penelitian yang sudah dilakukan. Karena kalau punya rezeki ya, coba beliau tafsir Al-Quran yang sudah dipilah-pilah ya, ada berapa jilid kalau nggak salah, harganya sekitar 6 juta itu dari semua serinya. Jadi seri tafsir di situ ada tentang sosial, politik, kelautan, ya ada banyak lah itu. Yo tuku tok kan tak apa-apa dibaca kok cek keren. Dalam versi bahasa Indonesia ada. Jadi itu ensiklopedia ya berdasarkan Al-Quran. Kita harus percaya bahwa ya kita bisa lihat semua terbukti yang ada di dalam Al-Quran, termasuk karakter bangsa-bangsa itu juga disebutkan secara detail di dalam Al-Quran. Karakter bangsa-bangsa itu disebutkan dari surat Al-Fatihah saja, di situ sudah menyebutkan golongan manusia. Okay. Ada apa? Dalam surat Al-Fatihah itu disebutkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ada dua kelompok manusia yang harus kita hindari, yaitu orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Kelompoknya siapa ini? Nah, para mufassir kemudian menggali siapa dua orang yang disebutkan, dua kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran. Karakter bangsa-bangsa disebutkan semua di dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita dan seluruh keturunan kita nantinya menjadi ahli Al-Quran. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Sedikit lagi. Wal kitabu fahkum, maka menghukumilah engkau bainahum di antara ahli kitab. Baina ahli kitabi artinya di antara ahli kitab, idza tarafa'u apabila mengadu atau melapor siapa ahli kitab ilaika kepadamu. Ini dari cerita di ayat sebelumnya ini, bahwa orang-orang Yahudi ini caperlah kepada Rasulullah, datang dengan membawa sebuah masalah, ingin diputusi. Nanti kalau sudah diputusi sesuai dengan ayat Allah, mereka berpaling gitu ya. Maka oleh Allah katakan bahwa keputusan yang ada di dalam Al-Quran ini juga ada di dalam kitabmu. Kalau kamu nggak tahu, berarti kamu nggak membaca kitab. Kalau mereka melapor, hukumi seperti apa yang termaktub di dalam kitab mereka. Fahkum bainahum bima, dengan perkara anzala yang menurunkan pada siapa Allah ilaika kepadamu. Hukumi apapun, seperti apa Allah menghukumi di dalam kitab-kitab suci. Wala tattabi', dan jangan mengikuti engkau ahwa'ahum pada keinginannya ahlul kitab. Adilan dalam keadaan menyimpang. Amma dari perkara ja'a yang datang apa maka padamu minal haqqi, dari perkara
yang minal mati dari perkara yang itu lingkungan dengan lingkung, wallahu ta'ala alam.